Namaku Bayu, 25 tahun. Seorang pekerja kantoran yang punya hobi mendaki gunung. Dalam hidupku, mendaki adalah cara terbaik untuk melarikan diri dari penatnya kota, dari tekanan pekerjaan, dan dari perasaan kosong yang kadang tak bisa dijelaskan. Hari itu, aku dan 3 temanku, Jaka, Rino, dan Sari, bertemu di sebuah kafe di Bandung untuk membahas rencana pendakian berikutnya. Gunung Ciremai. Bro, treknya keren, katanya sih paling angker di Jawa Barat. Kata Jaka sambil tersenyum setengah mengejek. Jangan gitu Ja, banyak pantangan di sana. Timpal Sari dengan nada khawatir. Sari, justru itu serunya. Kita bawa kamera, dokumentasi. Siapa tahu viral, kata Rino, yang memang doyan bikin konten horor untuk channel YouTube-nya. Aku hanya diam waktu itu. Entah kenapa, ketika nama Gunung Ciremai disebut, ada rasa dingin yang menjalar di punggungku. Tapi aku anggap itu cuma sugesti. Setelah berdiskusi singkat, kami sepakat. Pakupin bundar pendakian akan dilakukan 3 hari lagi. Jalur yang dipilih adalah jalur Palutungan, Kuningan. Malam sebelum kami berangkat, aku bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, aku melihat seorang perempuan tua berpakaian lusuh berdiri di tengah hutan. Matanya kosong, dan ia terus menggumam. Jangan langkahi batu hitam. Jangan bawa api di atas puncak. Jangan sebut namaku. Aku terbangun dengan nafas tersengal. Keringat dingin membasahi punggungku. Padahal AC menyala. Cuma mimpi, gumamku, mencoba menenangkan diri. Tapi jauh di dalam hati, ada perasaan yang berkata, pendakian kali ini tidak akan biasa saja. Kami berangkat pagi-pagi dengan mobil sewaan menuju Kuningan. Di tengah perjalanan, kami sempat berhenti di warung kecil milik seorang nenek tua. Dia memperhatikan kami dengan pandangan tajam saat kami menyebut tujuan kami. Kalian anak-anak kota, ya? Mau naik ke Ciremai? Iya, Nek, jawab Rino sambil tertawa kecil. Kalau bisa, jangan berisik. Dan jangan sok tahu di sana. Gunung itu bukan tempat main-main. Kami hanya saling pandang, lalu tersenyum sambil pamit. Sebelum kami masuk kembali ke mobil, nenek itu berbisik padaku. Satu dari kalian tidak akan kembali. Tapi kalian tidak akan sadar, sampai semuanya terlambat. Perjalanan menuju kaki Gunung Ciremai dilanjutkan. Tawa kami masih terdengar sepanjang jalan. Tak satu pun dari kami tahu bahwa kata-kata sang nenek akan menjadi awal dari akhir. Dan saat malam turun nanti di tengah hutan, bukan hanya alam yang mengawasi kami, tapi sesuatu yang lebih tua dan lebih haus dari sekadar kematian. Langit masih berkabut ketika kami tiba di base camp Palutungan, sebuah titik awal pendakian yang cukup populer di Gunung Ciremai. Kami tiba sekitar pukul 8 pagi, dan suasananya masih cukup sepi. Seorang petugas base camp menyambut kami. Namanya Pak Arif, pendaki senior sekaligus penjaga kawasan. Sudah biasa mendaki di sini? Tanyanya sambil memeriksa log buku pendaki. Baru pertama, Pak, tapi sudah sering naik gunung. Jawabku sopan. Kalau begitu, dengar baik-baik. Katanya sambil menatap kami satu persatu. Pak Arif kemudian menjelaskan hal-hal penting seputar jalur, cuaca, dan pantangan. Di jalur ini, ada sebuah batu besar berlumut hitam. Kalau kalian temui, jangan sekali-kali melangkahinya, apalagi duduk di atasnya. Jangan bawa api unggun ke puncak, dan kalau malam hari, hindari bercanda berlebihan, apalagi menyebut sesuatu yang bukan manusia. Sari mencatat semuanya dengan serius. Tapi Jaka dan Rino hanya mengangguk santai. Cuma cerita mistis, biar kelihatan sakral. Gumam Rino sambil cek kameranya. Yang penting, view bagus dan fotage lengkap. Konten kita bakal naik. Aku hanya menarik napas dalam. Entah kenapa, perasaan tidak enak yang muncul sejak mimpi semalam makin kuat. Pukul 9. Kami memulai pendakian. Jalurnya teduh, udara sejuk. Pohon-pohon pinus berdiri tegak seolah menyambut kami. Suasananya menyenangkan di awal. Sari terlihat ceria, mengambil foto di sepanjang jalan. Rino mulai merekam fotage untuk vlog.
Jaka berjalan paling depan, sesekali membuat candaan tidak penting. Bayangin kalau ada yang ngikutin kita dari balik pohon. Wah, serem juga, katanya sambil tertawa. Jangan sembarangan ngomong, Jak, tegurku. Tapi dia hanya tertawa makin keras. Beberapa jam kemudian, kami sampai di pos 2 Batu Lingga. Tempat itu memiliki aura berbeda. Di tengahnya, berdiri batu besar berwarna hitam kehijauan, dikelilingi lumut tebal. Inilah yang disebut Pak Arif tadi. Itu batunya, ya? Tanya Sari pelan. Iya, jangan dekat-dekat. Kita istirahat agak jauh dari situ aja. Jawabku cepat. Namun, Rino malah melangkah mendekati batu itu sambil mengarahkan kameranya. Perfect. Ini bisa jadi thumbnail horor banget, katanya. Rin, jangan dekat-dekat, seru Sari. Tapi terlambat. Rino sudah melangkahi batu itu, lalu berdiri di atasnya untuk ambil angle lebih tinggi. Angin tiba-tiba berhembus kencang. Langit yang tadinya terang mendadak mendung. Dedaunan berjatuhan. Hutan seketika hening tak wajar. Kami saling pandang. Rino turun dari batu. Wajahnya pucat. Tadi kalian dengar suara, nggak? Suara apa? Tanya Jaka. Ada yang bisik. Kayak orang tua bilang, kau telah memanggilku. Kami memutuskan melanjutkan pendakian dengan hati-hati. Tapi sejak Rino melangkahi batu itu, dia berubah. Matanya terlihat kosong sesekali, dan kadang dia bicara sendiri pelan. Malam belum turun, tapi kami semua bisa merasakannya. Seseorang atau sesuatu telah ikut mendaki bersama kami. Pukul 4 sore, kami tiba di pos 5 Arban, lokasi yang cukup lapang dan biasa dijadikan tempat bermalam. Kabut mulai turun perlahan, dan suhu terasa semakin menusuk meski masih sore. Kami segera mendirikan 2 tenda. Sari dan aku 1 tenda, sedangkan Jaka dan Rino di tenda sebelah. Udara kok mendadak aneh ya? Tanya Sari sambil merapatkan jaketnya. Iya, kayak lebih dingin dari biasanya. Jawabku, tapi bukan cuma dingin. Ada yang mengawasi. Meski dilarang membawa api hingga puncak, di sini kami masih diperbolehkan membuat api kecil untuk kehangatan. Jaka mulai membakar kayu kering, lalu duduk melingkar bersama kami. Udah mulai dapet suasana horornya, ya? Kata Jaka. Jangan mulai lagi deh, Jak. Potong Sari cepat. Rino hanya diam, duduk sambil memandangi api. Matanya kosong. Rin, lo gak apa-apa? Tanyaku. Tadi, di jalur tadi, gue lihat cewek pakai baju putih. Dia berdiri di balik pohon. Tapi waktu gue sorot pakai kamera, hilang. Gumamnya. Semua langsung diam. Lo ngelihat siapa? Cewek. Wajahnya pucat. Rambut panjang. Dia kayak ngintip. Tapi mulutnya sobek. Udah jangan halu, bentak Jaka, mencoba mencairkan suasana. Namun saat itu, api tiba-tiba padam dengan sendirinya. Tidak ada angin, tidak ada air, tapi nyalanya lenyap seketika. Sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun karena mendengar langkah kaki di luar tenda. Kupikir mungkin Jaka atau Rino yang sedang buang air. Tapi suara itu aneh. Bukan hanya langkah kaki. Ada gemerisik seperti seseorang menyeret kain panjang. Aku mengintip dari celah tenda. Dan di antara kabut malam, kulihat sosok perempuan. Ia berdiri membelakangiku. Rambutnya panjang dan kusut. Gaunnya lusuh dan robek. Ia tidak bergerak. Namun perlahan, lehernya berputar ke belakang, tanpa memutar tubuhnya. Wajahnya, bukan wajah manusia. Kulitnya putih pucat dengan mata melotot besar, dan senyum lebar menyeringai. Tapi bagian bawah wajahnya tercabik hingga dagu. Aku menahan napas. Keringat dingin menetes deras. Sosok itu lalu berjalan menuju tenda Rino dan Jaka, dan masuk begitu saja menembus kain tenda. Aku ingin membangunkan Sari, tapi tubuhku kaku. Mulutku tak bisa bersuara. Saat pagi menjelang, suasana kembali cerah seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi ketika kami duduk bersama, Rino tak bicara sepatah kata pun. Wajahnya muram dan matanya tampak sembab.
Kalian dengar suara semalam? Tanyaku pelan. Suara apa? Sahut Jaka. Ada yang jalan di luar tenda. Ada yang masuk ke tenda kalian. Jaka hanya tertawa kecil. Gue tidur pulas. Bro, jangan halu. Mungkin suara lu ngorok. Tapi Rino menatapku tajam. Lalu berbisik lirih. Dia udah masuk ke sini. Dia ada di dalam gue. Disinilah pendakian berubah menjadi perjalanan ke dalam kegelapan yang tak terduga. Satu langkah telah dilanggar. Dan sesuatu dari Gunung Ciremai telah terbangun. Kami belum sadar bahwa satu di antara kami sudah bukan manusia lagi. Pagi itu, meski suasana sedikit tegang karena kejadian malam sebelumnya, kami tetap memutuskan untuk lanjut menuju puncak Sunan Talaga. Gue rasa kita bisa sampai sebelum sore kalau gak banyak berhenti, ujar Jaka, menyemangati. Kita harus hati-hati, jangan sembarangan, balasku. Apalagi Rino, kamu yakin kuat? Rino hanya mengangguk pelan. Tapi matanya kosong, seperti melihat sesuatu yang tak kami lihat. Sari mulai gelisah. Ia menarik lenganku dan berbisik. Aku gak enak perasaan. Kayak ada yang nempel sama kita. Tenang, kita harus tetap rasional. Jawabku mencoba menenangkan. Meski di dalam hati, aku pun merasakan keanehan. Saat kami tiba di jalur sebelum Batu Lingga, kami melihat sebuah papan tua dengan tulisan lusuh. Dilarang melangkahi batu keramat ini. Hormati leluhur gunung. Loh, dulu gak ada papan beginian, ucap Jaka heran. Ini jalur resmi, kok malah ada larangan konyol? Sambungnya sambil tertawa. Jangan sompral, Jak, tegur Sari. Namun seperti biasa, Jaka justru melangkahi batu itu sambil bersiul. Gue langkahi. Mana tuh penunggunya? Aku dan Sari memilih menghindari batu itu dari samping. Tapi Rino, dia ikut melangkahi tanpa berkata apa-apa. Namun saat kakinya menyentuh batu itu, angin tiba-tiba berhembus kencang dari arah puncak. Langit yang tadinya cerah, mendadak tertutup awan tebal. Dan saat kami menengok ke belakang, papan peringatan itu sudah hilang. Kami terus mendaki, namun mulai merasa aneh. Jalur terasa seperti berputar-putar di tempat yang sama. Tanda pohon yang kami tandai sebelumnya muncul lagi. Ini gak bener. Kita muter-muter. Ucapku panik. Mana mungkin? Jalurnya jelas. Sahut Jaka, mulai marah. Lihat. Seru Sari tiba-tiba. Tangannya menunjuk pohon besar di depan kami. Di batangnya ada selendang merah yang tersampir. Seperti ditinggalkan seseorang. Kami berhenti. Jantungku berdegup kencang. Tak ada yang berani menyentuhnya. Tapi Rino perlahan melangkah dan mengambil selendang itu. Ini milik dia, katanya lirih. Dia yang nuntun aku. Siapa dia? Tanyaku. Dia, pengantin yang hilang. Yang dibuang dari altar. Dia gak pernah turun. Sekarang dia pengen pulang, lewat aku. Rino bukan lagi Rino yang kami kenal. Setelah melangkahi batu terlarang dan mengambil selendang merah misterius, ia mulai mengucapkan hal-hal yang tak masuk akal. Namun lebih dari itu, Gunung Ciremai sudah mengurung kami. Jalur hilang. Langit berubah. Arah tak lagi berarti. Dan langkah terlarang itu adalah awal dari kutukan yang tak bisa dibalik. Langit yang semula hanya kelabu, kini berubah menjadi pekat. Kabut turun tanpa aba-aba, tebal dan basah, membuat jarak pandang hanya sekitar 2 meter. Suasana menjadi hening, terlalu hening. Kita harus turun. Sekarang. Seruku. Gak bisa. Kita bahkan gak tahu arah balik. Bentak Jaka frustasi. HP lo masih nyala? Tanya Sari. Aku cek GPS. Tak ada sinyal. Kompas manual pun terus berputar tak menentu. Seperti terganggu sesuatu. Rino masih memegang selendang merah itu. Ia tak bicara lagi sejak tadi. Namun gerak-geriknya mulai aneh. Ia melangkah tanpa aba-aba, seolah tahu arah yang harus dituju, tapi bukan ke jalur turun, melainkan menuju hutan yang lebih dalam. Rino, jangan jalan sendiri. Aku mengejar,
Begitu pula Sari dan Jaka. Kami mengejarnya sambil menembus kabut. Tapi langkah Rino cepat sekali. Seperti tubuhnya dikendalikan. Dia nunggu aku. Ucap Rino saat akhirnya kami mengejarnya. Siapa? Siapa yang nunggu? Tanya Sari. Pengantin dia ingin disempurnakan. Aku yang dipilih. Tiba-tiba, terdengar suara nyanyian lembut dari kejauhan. Lirih, mendayu, seperti lagu tembang Sunda tua. Mupus layung, pepelakan sepi. Sari langsung menutup telinga dan memejamkan mata. Itu suara dari dunia lain. Jangan dengarkan, teriaknya panik. Suara apa itu? Jaka mulai gemetar. Rino tersenyum. Wajahnya pucat. Itu suara calon pengantinku. Dia sudah menungguku di altar sejak lama. Rino, sadar. Ini bukan kamu. Seruku sambil mengguncangnya. Tapi dia tertawa pelan. Aku udah dikasih lihat semuanya pesta, lentera, gaun putih, dan banyak darah. Tak lama setelah mengikuti Rino, kami tiba di sebuah tanah lapang kecil di tengah hutan, dikelilingi pepohonan tua. Di tengah-tengahnya, ada tumpukan batu dan kayu membentuk altar kecil penuh lumut. Di atasnya, terdapat tengkorak wanita dan beberapa bunga kering layu. Ini bukan tempat biasa, bisikku. Ini tempat ritual, mungkin dulu tempat pesugihan, ujar Sari ketakutan. Rino tiba-tiba berlutut di depan altar dan mulai berbicara dalam bahasa Sunda kuno yang kami tak mengerti. Tubuhnya gemetar, matanya mendelik, dan dari mulutnya keluar darah. Dia mau masuk sepenuhnya, teriak Sari. Kami terlambat menyadari, gunung ini bukan sekadar tempat pendakian. Ia menyimpan luka lama, cerita dendam, dan jiwa yang tak pernah selesai. Dan kini, roh sang pengantin yang mati tidak wajar, telah menemukan wadah barunya. Rino sudah bukan Rino. Dan satu di antara kami akan dijadikan tumbal, agar ritual yang gagal dilanjutkan. Setelah Rino tersungkur di altar dan darah keluar dari mulutnya, suasana makin mencekam. Kabut tebal masih menyelimuti hutan, tapi kini disertai hembusan angin dingin yang menerjang, membuat dedaunan berdesir gaduh. Kita harus keluar dari sini. Sari menggenggam lenganku ketakutan. Tapi jalur turun gak ada. Semua tertutup kabut. Jaka menjawab panik. Tiba-tiba, di balik kabut, kami melihat bayangan samar seorang wanita berbaju pengantin putih dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Itu kuntilanak, bisikku lirih. Bayangan itu menggerakkan kepala perlahan, lalu menghilang di balik pohon. Tapi suara tawa halus terdengar di antara rintik hujan yang mulai turun. Kami berjalan beriringan, mencoba mencari jalan keluar. Tapi kabut dan bayangan itu terus mengikuti dari kejauhan. Rino, kamu harus lawan apapun yang menguasaimu. Aku berteriak. Rino hanya diam, matanya tetap kosong. Tiba-tiba, dari arah lain terdengar suara jeritan menyeramkan. Suara seorang pria yang terdengar seperti kesakitan dan putus asa. Siapa itu? Sari bertanya dengan suara gemetar. Entahlah, tapi kita gak boleh tinggal diam, jawabku. Sari mengeluarkan sebuah lilin kecil dari tasnya dan mulai membaca doa. Semoga ini bisa menenangkan roh yang gelisah. Kami semua mengikuti, berdoa dalam hening, berharap kekuatan doa mampu mengusir gelap. Namun bayangan itu makin mendekat, dan tiba-tiba, Rino berteriak keras. Suaranya berubah serak dan kasar. Dia mau aku ikut. Kami mulai sadar bahwa Gunung Ciremai bukan sekadar tempat wisata, tapi panggung cerita mistis yang nyata dan berbahaya. Rino menjadi korban pertama kutukan yang lama tersembunyi. Dan kami adalah target berikutnya. Hujan turun semakin deras, membasahi kami hingga ke tulang. Kabut yang tadi sudah tebal sekarang semakin pekat, membuat kami hampir tidak bisa melihat apapun selain siluet gelap pohon dan bayangan yang mengintai dari kejauhan. Kita gak bisa terus-terusan di sini, ujar Jaka dengan suara putus asa. Tapi kemana kita harus pergi? Jalur turun hilang semua, jawabku. Sari menggenggam tangan Rino yang masih terdiam dan matanya kosong. Rino, lawan itu. Tolong.
pinta Sari sambil menangis. Aku mencari-cari sesuatu yang bisa kami gunakan sebagai alat penerangan atau perlindungan. Akhirnya aku menemukan beberapa ranting kering dan dengan bantuan korek api dari tas, kami membuat api unggun kecil di tengah tanah lapang itu. Mungkin api bisa mengusir roh jahat itu, aku berpendapat. Tapi bayangan itu seolah tak takut api. Ia bergerak semakin dekat, seolah menari di antara kilatan api yang menari. Tiba-tiba Rino membuka matanya yang kosong dan menatap kami dengan ekspresi berbeda. Aku masih di sini, katanya dengan suara lemah. Tapi dia mencoba menguasai aku sepenuhnya. Aku harus melawannya. Kami semua merasa sedikit lega, tapi juga khawatir. Bagaimana kita bisa membantu? Tanya Sari. Kita harus menemukan sesuatu yang bisa memutus ikatan antara dia dan roh itu, jawab Rino. Kami menemukan beberapa batu tua dan bekas-bekas kayu yang membentuk pola lingkaran di tanah dekat altar. Sepertinya itu adalah bekas ritual kuno, mungkin yang menjadi akar dari teror ini. Kalau kita bisa menghancurkan ritual ini, mungkin kutukan akan terputus. Aku berujar penuh harap. Namun langkah kami terganggu oleh suara bisikan dan tawa yang semakin mendekat. Kita harus cepat, ujar Jaka tegas. Sebelum semuanya terlambat. Perjuangan kami baru saja dimulai. Gunung Ciremai menyimpan rahasia kelam yang tidak boleh dilanggar. Dan kini, kami harus melawan bayangan yang tidak hanya mengancam nyawa, tapi juga jiwa kami. Kami memutuskan untuk mengeksplorasi sekitar altar yang kami temukan. Di balik rimbunan pepohonan, terdapat sebuah pusara kecil, terbuat dari batu padas yang sudah lapuk dimakan waktu. Batu itu bertuliskan aksara Sunda kuno yang samar. Ini pasti peninggalan leluhur yang melakukan ritual, ucap Rino sambil menyentuh batu itu pelan. Sari mengeluarkan catatan dari tasnya, hasil riset tentang Gunung Ciremai dan legenda seputar pesugihan serta pengantin yang mati tragis. Dalam catatan tersebut tertulis bahwa untuk memutus kutukan harus dilakukan dengan ritual pembalikan, menggunakan benda-benda sakral yang dahulu dipakai sebagai perantara. Di antaranya, selendang merah pengantin. Air suci dari mata air Gunung Ciremai. Bunga melati yang tumbuh liar di lereng gunung. Lilin putih sebagai simbol pencerahan. Kita harus mengumpulkan semua itu, tegasku. Kami memutuskan untuk membagi tugas. Sari dan Jaka mencari bunga melati dan air suci. Aku dan Rino kembali ke altar untuk mengambil selendang merah yang masih tersisa. Namun semakin malam, bayangan dan suara-suara gaib semakin sering muncul, mencoba menggagalkan kami. Dia tidak mau kita berhasil, bisik Rino. Saat mencari bunga melati, Sari dan Jaka hampir tersesat di hutan yang semakin gelap dan membingungkan. Jalur yang mereka lalui berubah seolah-olah dimanipulasi oleh kekuatan gaib. Jangan panik, kita harus tetap tenang, kata Jaka mencoba menenangkan Sari. Tiba-tiba, Sari melihat sosok perempuan bergaun putih di antara pepohonan. Sosok itu memandang dengan mata kosong, tanpa ekspresi. Itu pengantin, bisik Sari ketakutan. Ancaman semakin nyata. Waktu terus berjalan, dan kami harus segera menyelesaikan ritual untuk menyelamatkan Rino dan diri kami sendiri. Namun, apakah kami bisa mengumpulkan semua benda sakral itu sebelum terlambat? Sari dan Jaka berjalan hati-hati menyusuri lereng Gunung Ciremai, memegang senter yang sinarnya terbatas. Kabut tebal dan hutan rimbun membuat mereka seperti tersesat di dunia lain. Kita harus menemukan bunga melati dan air suci sebelum malam semakin larut, ujar Jaka penuh tekad. Namun, di kejauhan, suara langkah kaki bergema, tapi tak terlihat siapa yang berjalan. Setelah berputar beberapa lama, Sari menemukan semak bunga melati yang tumbuh liar, harum tapi sangat sunyi. Ini dia, tapi aku merasa seperti diawasi, bisik Sari. Tiba-tiba, bayangan sosok wanita bergaun putih muncul di antara pohon, menghalangi jalan keluar. Jaka, cepat! Sari berteriak. Jaka mengacungkan senter ke arah bayangan itu, tapi sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan udara dingin yang menusuk. Sementara itu, aku dan Rino berhasil mendapatkan selendang merah yang sudah lusuh dari altar.
Tapi kami masih harus mengambil air suci dari mata air Gunung Ciremai yang dipercaya memiliki kekuatan magis. Kami berjalan menuju sumber mata air, melewati jalanan licin dan jurang curam. Hati-hati, jangan sampai terpeleset. Aku memperingatkan Rino. Begitu kami sampai, aku mengambil air dengan botol yang kami bawa. Tapi tiba-tiba suara gemerisik dari semak-semak membuat kami berhenti. Dari balik pepohonan, terdengar suara lirih yang berbisik, seperti suara wanita menangis dan memanggil nama Rino. Ini pasti pengaruh roh itu, kata Rino dengan suara parau. Kami segera bergegas meninggalkan tempat itu, tapi bayangan gelap mengikuti langkah kami, membuat jantung berdebar. Perburuan benda sakral semakin berbahaya. Bayangan misterius semakin sering muncul dan berusaha menghalangi kami. Waktu semakin mendesak, dan kami belum tahu apakah kami bisa menyelesaikan ritual sebelum kutukan benar-benar menguasai Rino. Malam semakin larut. Hujan rintik-rintik turun. Udara dingin menusuk tulang. Kami berkumpul kembali di dekat altar dengan barang-barang sakral yang sudah berhasil dikumpulkan. Selendang merah, bunga melati, air suci, dan lilin putih. Ini saatnya melakukan ritual pembalikan. Aku berkata dengan suara tegas. Namun, suasana berubah mencekam saat angin kencang menerpa dan bayangan putih muncul semakin dekat, berputar-putar di sekitar kami. Sari menyalakan lilin putih, dan kami mulai melantunkan doa dan mantra yang kami temukan dari catatan kuno. Lilin itu menyala dengan nyala api yang bergetar, namun semakin lama, nyalanya mulai membesar dan berubah warna menjadi merah menyala. Ini tanda bahwa kekuatan itu merespon, ucap Rino dengan napas berat. Bayangan itu semakin mengamuk. Suara tawa seram terdengar di seluruh lereng gunung. Rino, yang masih setengah dikendalikan oleh roh itu, berjuang keras melawan pengaruh jahat. Ia jatuh tergeletak sesaat, lalu bangkit dan berteriak, "Aku tidak mau ikut kalian." Sementara itu, kami terus melanjutkan ritual, mengusir kegelapan dengan doa dan nyala lilin. Tiba-tiba, angin menjadi badai. Api lilin terbang terbawa angin. Kami hampir kehilangan fokus. Namun, aku melihat Rino menunduk dan mengambil sehelai daun bunga melati, mengusapkannya ke dada. "Ini, kunci pemutusnya," katanya dengan suara yang mulai kembali normal. Bayangan putih pun perlahan menghilang, disertai dengan suara erangan kesakitan yang makin jauh. Rino tersadar. Tubuhnya melemah tapi matanya sudah kembali bersinar. Kami berhasil mengusir sebagian besar kegelapan. Tapi kami tahu pertempuran ini belum selesai. Kutukan Gunung Ciremai masih membayang. Rino sudah bangun dan duduk di sekitar api unggun kecil. Matanya tampak lebih cerah, tapi ada sesuatu yang berbeda, seolah ada sesuatu yang masih tinggal di dalam dirinya. "Aku merasa ada yang mengawasi kita. Aku belum bebas sepenuhnya," katanya pelan. Sari dan Jaka saling bertukar pandang cemas. Kami mencoba beristirahat, namun suara-suara aneh terus terdengar dari dalam hutan. Rino bilang, suara itu bukan hanya gangguan biasa, melainkan bayangan yang masih mengejar kami. Kalau kita tidak cepat menyelesaikan ritual, dia akan menguasai aku sepenuhnya. Rino memperingatkan. Aku mengangguk, mengetahui waktunya semakin sempit. Dari catatan yang kami punya, ritual pembalikan harus ditutup di puncak Gunung Ciremai, di tempat yang disebut altar tertinggi. Namun, jalan ke puncak sangat terjal dan berbahaya, apalagi dalam keadaan kami yang sudah lelah dan mental tertekan. Sari menyalakan lilin putih lagi, berusaha menguatkan semangat kami. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Ini tentang nyawa Rino, dan mungkin nyawa kita semua. Kami saling merangkul, berjanji untuk saling menjaga dan melindungi sampai akhir. Meski ancaman masih membayangi, harapan untuk membebaskan Rino dan diri kami sendiri semakin kuat. Perjalanan ke puncak Gunung Ciremai menanti, di sanalah keputusan akhir akan diambil. Pagi buta, kami mulai mendaki lereng Gunung Ciremai yang curam dan licin. Udara dingin menusuk, dan kabut tebal menyelimuti. Rino terlihat lemah, namun tekadnya kuat. Kami bergantian membantu mengangkat tas dan membimbingnya agar tidak terjatuh. "Kita harus sampai ke altar tertinggi sebelum siang," aku berkata pelan. Di tengah perjalanan,
Bayangan putih itu muncul kembali, semakin menyeramkan dan lebih nyata dari sebelumnya. Ia melayang di depan kami. Wajahnya kosong namun penuh amarah. "Aku bukan untuk kau selamatkan." Suara gaib itu bergema. Rino menggenggam tangan kami erat, berusaha melawan pengaruh jahat yang masih melekat di dirinya. Setibanya di puncak, kami melihat sebuah batu besar berbentuk altar kuno. Di sekelilingnya terdapat lingkaran batu yang dipenuhi simbol-simbol mistis. Sari mengeluarkan lilin putih, selendang merah, bunga melati, dan air suci. "Ini saatnya ritual terakhir," katanya. Kami mulai melantunkan mantra bersama-sama, menyalakan lilin dan menaburkan bunga melati di atas altar. Bayangan putih berteriak dan berusaha menghentikan ritual. Angin badai bertiup kencang, seolah-olah gunung itu sendiri menentang kami. Rino berjuang melawan roh jahat yang mencoba mengambil alih tubuhnya. Aku memegang tangannya, memberi kekuatan. "Kuatlah, Rino. Kita bersama." Tiba-tiba, cahaya putih menyelimuti altar dan kami. Bayangan putih mengerang keras, lalu perlahan memudar menjadi kabut tipis. Rino terjatuh, tapi kali ini matanya benar-benar cerah dan bebas dari pengaruh jahat. Kami berhasil memutus kutukan Gunung Ciremai. Tapi perjalanan kami belum selesai. Masih ada banyak hal yang harus kami selesaikan dan pahami. Rino terselamatkan, tapi bayangan kelam di gunung itu meninggalkan luka yang dalam bagi kami semua. Setelah ledakan cahaya di puncak gunung, kami semua terpaku dalam keheningan. Matahari mulai terbit, menerangi lembah yang gelap selama malam. Rino duduk termenung, wajahnya menunjukkan kelelahan luar biasa. "Aku merasa berat sekali," katanya lirih. "Meski roh jahat sudah pergi, dampaknya masih membekas." Sari memperhatikan perubahan sikap Rino. Kadang dia tampak bingung dan gelisah tanpa sebab. "Mungkin ada sesuatu yang masih tersisa dalam dirinya," ujar Sari dengan cemas. Aku pun mulai merasakan beban mental yang berat, seperti trauma yang sulit hilang. Dalam perjalanan turun, kami bertemu seorang pria tua yang tinggal di kaki Gunung Ciremai. Pria itu mengenakan pakaian serba putih dan tatapannya teduh tapi penuh makna. "Kalian telah melakukan hal besar, tapi penyembuhan sejati butuh waktu dan ritual tambahan," katanya. Dia menawarkan bantuan untuk memandu kami melalui proses pemulihan spiritual. Pria tua itu bercerita tentang sejarah Gunung Ciremai dan kutukan yang sudah berlangsung ratusan tahun. Gunung ini adalah rumah bagi roh-roh yang tak tenang. Mereka tidak hanya menyerang, tapi juga ingin diingat dan dihormati. Kami mulai menyadari, bukan hanya mengusir roh jahat, tapi juga berdamai dengan alam dan sejarahnya. Perjalanan belum benar-benar berakhir. Setelah pertarungan hebat, kini kami harus menghadapi luka batin dan mencari cara berdamai dengan masa lalu gelap Gunung Ciremai. Pria tua itu membawa kami ke sebuah tempat suci kecil di kaki gunung, yang tersembunyi di balik pepohonan rindang. Di sana, ia menyiapkan perlengkapan untuk ritual penyembuhan, dupa, bunga segar, dan air suci. Ritual ini bukan hanya untuk mengusir roh, tapi untuk memohon pengampunan dan kedamaian, katanya lembut. Kami semua duduk melingkar, menutup mata dan mulai mengikuti doa yang dipimpin pria tua tersebut. Suara alam mengiringi doa, dengan desiran angin dan kicau burung yang damai. Rino terlihat mulai rileks, ketegangan di wajahnya perlahan menghilang. Pria tua itu mengajak kami untuk merenungkan alasan kutukan itu muncul, keserakahan dan ketidakpedulian manusia terhadap alam Gunung Ciremai selama bertahun-tahun. "Kita harus belajar menghormati dan menjaga, bukan menaklukkan," ujarnya. Kami sadar, selama ini kami hanya melihat dari satu sisi saja. Setelah ritual selesai, suasana terasa jauh lebih ringan dan damai. Rino tersenyum, matanya kini penuh ketenangan. "Aku merasa seolah beban besar telah terangkat," katanya. "Kami berjanji akan menjaga gunung dan menyebarkan pesan untuk menghormati alam. Bukan hanya sekadar mengusir kutukan, kami belajar tentang arti pengampunan dan harmoni dengan alam. Namun, tantangan berikutnya adalah membawa pesan ini kepada dunia yang sering lupa akan pentingnya keseimbangan." Saat kami merasa lega setelah ritual penyembuhan, kabut tebal tiba-tiba menyelimuti area sekitar kaki gunung.
Suara bisikan lembut tapi menakutkan mulai terdengar. Pria tua itu menatap kami dengan serius. Masih ada satu ujian terakhir yang harus kalian hadapi. Pengorbanan hati yang tulus akan menentukan nasib kalian dan gunung ini. Rino merasakan dorongan kuat untuk tetap di gunung, agar kutukan tak pernah bangkit lagi. Namun, kami semua tahu betapa beratnya pilihan itu bagi sahabat kami. Sari menahan air mata, berkata, "Kamu tidak harus menghadapi ini sendirian, Rino. Kita di sini bersama." Di sebuah altar yang lebih tersembunyi, kami melakukan ritual pengorbanan terakhir, menggunakan benda-benda yang memiliki makna khusus bagi kami semua, sebagai simbol ikatan dan komitmen menjaga keseimbangan alam. Cahaya putih muncul lagi, lebih terang dan damai dari sebelumnya, menyelimuti kami semua. Rino memutuskan untuk menjadi penjaga Gunung Ciremai, rela mengorbankan sebagian kebebasannya demi menjaga keseimbangan dan melindungi alam. Kami berjanji akan terus mendukungnya, serta menyebarkan kisah dan pelajaran yang kami dapatkan. Dengan pengorbanan itu, kami yakin Gunung Ciremai akhirnya menemukan kedamaian yang sejati. Tapi ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan baru, menjaga dan menghormati alam serta warisan yang harus dilindungi. Setelah pengorbanan besar di Gunung Ciremai, kami kembali ke desa dengan perasaan campur aduk. Udara segar pagi hari menyambut, tapi masing-masing dari kami membawa beban dan pengalaman yang sulit dilupakan. Rino berusaha menjalani hidup normal, namun sering terlihat termenung dan terdiam. Kami semua mendukungnya, mengingatkan bahwa perjalanan penyembuhan itu tidak instan. Sari mulai menulis kisah kami dan pengalaman di gunung sebagai pengingat agar orang lain menghormati alam. Kami bersama-sama mengadakan pertemuan di desa, berbagi pelajaran yang kami dapatkan tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam. Penduduk desa mulai sadar dan lebih berhati-hati dalam beraktivitas di sekitar Gunung Ciremai. Beberapa mulai mengikuti ritual kecil sebagai tanda penghormatan terhadap gunung dan roh-rohnya. Meski ketegangan besar telah usai, kami tahu bahwa menjaga kedamaian dan harmoni dengan alam adalah perjalanan panjang yang harus terus kami jalani. Beberapa minggu setelah ritual dan penyembuhan, kabar mulai tersebar dari desa tetangga tentang penampakan misterius di lereng Gunung Ciremai. Penduduk melaporkan melihat sosok bayangan putih yang menyeramkan muncul di malam hari, mengganggu ketenangan warga. Rino dan kami yang lain mulai merasa gelisah. Apakah kutukan itu benar-benar hilang? Atau ada sesuatu yang belum selesai? Tanya Rino dengan suara berat. Kami sepakat untuk menyelidiki, karena takut ada hal-hal yang bisa membahayakan desa dan penduduk sekitar. Kami berangkat lagi ke lereng gunung, membawa perlengkapan dan persiapan lebih matang. Rasa takut bercampur harapan. Kami ingin memastikan apakah benar ada ancaman baru atau hanya ketakutan yang berlebihan. Di tengah malam yang sunyi, bayangan putih itu muncul lagi. Kali ini ia terlihat lebih jelas, namun tidak langsung menyerang. Bayangan itu seperti ingin menyampaikan sesuatu, sebuah pesan yang belum kami pahami. Kami menyadari bahwa perjalanan kami belum selesai. Ada rahasia lain yang tersembunyi di balik gunung ini, yang menunggu untuk diungkap. Setelah melihat bayangan putih beberapa kali, kami mencoba untuk tenang dan mengamati dengan seksama. Bayangan itu tidak menyerang, tapi selalu muncul di tempat yang memiliki jejak sejarah gelap di Gunung Ciremai. Kami mulai menggali catatan lama dan bertanya pada tetua desa mengenai kejadian-kejadian misterius yang pernah terjadi di gunung. Ternyata, beberapa generasi lalu, ada peristiwa tragis yang belum pernah terungkap secara penuh. Sebuah tragedi yang mungkin menjadi sumber ketidaktenangan roh-roh di sana. Dengan bantuan pria tua penjaga gunung, kami belajar bahwa bayangan putih itu adalah roh yang mencoba memberitahu kami tentang ketidakadilan masa lalu. Roh tersebut ingin agar kebenaran diungkap dan keadilan ditegakkan agar mereka bisa tenang. Kami bertekad untuk menguak misteri tersebut dan memperbaiki kesalahan sejarah yang belum terselesaikan. Ini bukan hanya soal mengusir roh, tapi juga menghormati dan menebus masa lalu yang terlupakan. Tantangan baru muncul. Kami harus menggali masa lalu gelap Gunung Ciremai dan membantu roh-roh itu menemukan kedamaian yang sebenarnya. Bersama pria tua penjaga gunung, kami menemukan sebuah kotak kayu tua yang terkubur di bawah akar pohon besar di lereng gunung.
Di dalamnya ada surat-surat dan catatan yang menceritakan tragedi yang terjadi puluhan tahun lalu. Sebuah insiden pembantaian misterius yang ditutupi dan dilupakan oleh banyak orang. Kisah itu mengungkapkan pengkhianatan dan keserakahan yang menyebabkan kematian banyak jiwa di gunung. Roh-roh yang selama ini gentayangan adalah korban dari tragedi tersebut, menunggu agar keadilan ditegakkan. Kami menyadari bahwa ritual dan penghormatan tidak cukup tanpa mengungkap kebenaran dan meminta pertanggungjawaban. Kami berencana untuk melaporkan temuan ini kepada pihak berwenang dan masyarakat luas agar tragedi tersebut tidak terlupakan. Penduduk desa mulai mendukung upaya kami untuk membersihkan nama baik para korban dan menyuarakan keadilan. Sari dan teman-teman menyiapkan dokumen dan cerita untuk disampaikan secara transparan. Meski berat, membuka luka lama ini adalah langkah penting menuju perdamaian sejati di Gunung Ciremai. Kami tahu perjalanan ini belum selesai, tapi kami telah melangkah jauh ke depan. Setelah kami mengungkap kisah tragis Gunung Ciremai ke publik, berita itu dengan cepat menyebar ke berbagai media lokal dan sosial. Warga sekitar serta komunitas pegiat lingkungan dan sejarah mulai menunjukkan perhatian yang besar terhadap kasus ini. Tidak semua orang mudah menerima kebenaran ini. Ada yang merasa terganggu dan menolak membuka kembali luka lama. Namun, banyak pula yang mendukung langkah kami, berharap tragedi itu menjadi pelajaran penting agar tidak terulang. Rino, Sari, dan kami yang lain mendapatkan banyak dukungan moral dan praktis. Beberapa pihak menawarkan bantuan untuk pelestarian gunung dan penghormatan kepada para korban. Kami bersama warga dan aktivis memulai program pelestarian lingkungan di Gunung Ciremai. Rino menjadi simbol penjaga gunung yang tidak hanya menjaga alam tapi juga sejarah dan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan dukungan ini, kami yakin perubahan positif akan terus tumbuh. Gunung Ciremai bukan hanya tempat yang angker, tapi juga tempat penuh kisah dan pelajaran hidup. Kami mulai mengadakan program edukasi untuk warga dan pengunjung Gunung Ciremai, mengajarkan tentang pentingnya menjaga alam dan menghormati sejarah. Sari menjadi fasilitator dalam workshop tersebut, mengajak semua generasi untuk lebih peduli. Warga desa, pemuda, dan pemerintah lokal bekerja sama membentuk komunitas pelestarian yang solid. Rino sebagai penjaga gunung mendapat dukungan penuh, tak hanya sebagai pelindung alam, tapi juga simbol keberanian menghadapi masa lalu. Gunung Ciremai mulai berubah dari tempat yang dianggap angker menjadi destinasi wisata edukatif dan spiritual. Pengunjung datang tidak hanya untuk menikmati keindahan alam, tapi juga belajar menghormati cerita dan nilai budaya setempat. Kami semua belajar bahwa keberanian bukan hanya menghadapi takut, tapi juga menerima dan memperbaiki kesalahan. Persahabatan kami semakin erat, menjadi fondasi kuat untuk perjalanan ke depan. Perjalanan ini mengajarkan kami arti sesungguhnya dari menjaga warisan, bukan hanya alam, tapi juga cerita dan nilai kemanusiaan. Saat komunitas mulai berkembang dan Gunung Ciremai bertransformasi, datang ujian berupa cuaca buruk yang tak terduga. Hujan deras dan angin kencang memicu longsor kecil di beberapa titik pendakian, mengancam keselamatan pengunjung. Rino dan warga segera bergotong royong mengevakuasi pendaki dan memperbaiki jalur yang rusak. Kebersamaan diuji saat ada pendaki yang terpeleset dan terjebak, tapi berkat kerja cepat tim, semua berhasil diselamatkan. Peristiwa ini memperkuat tekad komunitas untuk selalu waspada dan menjaga kelestarian alam. Kami juga mulai membuat standar keamanan dan regulasi pendakian yang lebih ketat. Rino dan kami saling menguatkan, mengingatkan bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang gunung, tapi juga tentang persahabatan dan tanggung jawab. Meski menghadapi rintangan, kami yakin masa depan Gunung Ciremai akan lebih cerah dengan tekad dan kesetiaan yang kami miliki. Waktu berlalu, Gunung Ciremai kini menjadi simbol harapan dan kedamaian. Masyarakat yang dulu takut dan penuh kecurigaan, kini bersatu menjaga alam dan menghormati sejarahnya. Ritual dan penghormatan dilakukan secara rutin untuk mengenang korban tragedi masa lalu. Rino dan kami semua merasakan kedamaian yang perlahan menyelimuti lereng gunung. Gunung Ciremai bukan hanya tempat wisata, tapi juga warisan budaya dan alam yang harus dijaga bersama. Generasi muda mulai mengerti pentingnya menjaga alam dan nilai-nilai kemanusiaan. Cerita ini mengingatkan bahwa menghormati alam dan masa lalu adalah kunci untuk meraih kedamaian sejati. Melanggar larangan mungkin membawa bahaya,
Tapi memahami dan bertanggung jawab membawa harapan.